Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang variasi klinis dan jenis-jenis operasi dari mioma uteri. Silahkan klik dari video sebelumnya di Dr. Yan Daily terkait dengan mioma uteri. Nah, topik hari ini khusus karena ternyata ada hal yang menarik yang bisa kita diskusikan. Sahabat sekalian, mioma uteri adalah suatu tumor jinak dari otot rahim. Nama lainnya adalah leiomyoma uteri. Leio itu otot dari dinding rahim. Nah, kelompok penyakit ini tumbuhnya biasanya lambat, tapi lambat laun kalau tidak dilakukan pengobatan atau operasi, tambah lama tambah besar. Dan ternyata variasi klinisnya itu luas sekali. Akan saya sampaikan gambar, nanti saya tampilkan dalam slide, jenis-jenis dari lokasi miom. Mungkin ini mereview sebelumnya, mioma uteri itu ada yang di permukaan rahim, namanya subserus. Kemudian ada yang di dalam di antara otot rahim, namanya intramural. Kemudian ada yang menonjol ke dalam rongga rahim, namanya submukus. Nah, ternyata ada juga yang pedunculated, artinya miomnya bertangkai, sehingga gambarannya mirip dengan tumor padat ovarium. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, satu lagi ada yang disebut gebroad miom, yaitu miom yang terlahirkan dari rongga rahim, kemudian tumbuh ke bawah sampai menonjol di liang vagina. Nah, yang saya ceritakan kali ini adalah khusus karena memang ada dua pasien yang baru saja kita lakukan operasi dalam bulan Januari tahun 2025. Yang pertama yang paling menarik adalah kemarin kami melakukan operasi pada seorang pasien dan mendapatkan jumlah miomnya adalah 180 buah. Ini jumlah yang banyak sekali. Jadi di dalam satu rahimnya pasien jumlah miomnya sampai 180 buah. Dan besarnya bervariasi. Dari yang sebesar 4 cm, 3 cm, 1 cm, sampai yang hanya beberapa mili. Nah, pada pasien ini nanti saya tunjukkan gambarnya. Pada awal dari pemeriksaan, itu sempat terpikirkan bahwa ini jenis penyakit tumor ganas dari rahim. Jadi saya pribadi mengira bukan tumor jinak miom. Kenapa? Karena saking banyaknya miom-miom yang kecil dan besar itu menyebabkan gambaran pola pembuluh darahnya itu berlebihan. Jadi sahabat sekalian, ketika kita memeriksa suatu tumor, memang salah satu analisis yang dilakukan adalah bagaimana pola pembuluh darah. Pada tumor yang jinak, pola pembuluh darahnya memang meningkat, tapi tidak berlebihan. Nanti saya tunjukkan contoh gambarnya. Sedangkan pada penyakit yang ganas, karena memang dia tumbuhnya cepat, maka dia memerlukan suplai nutrisi, suplai oksigen yang berlebihan, sehingga diikuti dengan jumlah aliran darah yang berlebih. Nah, kembali pada kasus yang tadi, pasien yang ketika kita lakukan operasi sampai 180 buah, itu pembuluh darahnya berlebihan. Namanya hipervaskularisasi. Karena pada mioma uteri memang selalu diikuti aliran pembuluh darah yang melingkari di sekitar miom tersebut. Mirip gambaran ring of fire. Ring of fire itu biasanya ditemukan pada buah gamelan muda. Nah, pada miom demikian, bayangkan kalau ring of fire kecil dan bertumpuk-tumpuk, makanya pembuluh darahnya berlebihan. Sehingga pada waktu saya membuka, saya lakukan edukasi pada pasien, mungkin adalah suatu tumor ganas dan mungkin harus diangkat kandungannya. Tapi ternyata ketika kita buka, syukur kandungannya bisa kita pertahankan
Bahkan rongga rahimnya tidak terganggu dan hanya diambil miomnya, tapi jumlahnya banyak dan ternyata jinak. Sehingga pada pasien seperti ini, peluang fertilitasnya, kesuburannya insya Allah masih cukup baik. Karena pada pasien tersebut, saluran telur, indung telur, mulut rahim semuanya masih baik. Nah, itu kasus yang pertama. Jadi ditemukan multiple myoma uteri sehingga dilakukan myomektomi, pengambilan miom yang juga multiple, banyak sekali. Kemudian pada pasien yang kedua, pada awal pemeriksaan, diagnosa yang kita tegakkan adalah myoma uteri juga, tapi dengan diagnosa banding tumor padat ovarium. Karena memang dua hal ini sering dengan gambaran klinis yang mirip. Nah, ketika kita buka, ternyata miomnya adalah hanya satu, tapi besarnya seperti kehamilan 7 bulan. Jadi besar sekali. Kalau diperiksa di dinding perutnya, itu sampai kurang lebih pertengahan dari pusat dan prosesus sipeodius dari pertengahan dari ulu hati. Nah, pada yang khusus pada pasien ini, ternyata bahwa myoma uteri yang tunggal dan letaknya subserus itu bisa sedemikian besarnya. Dan message-nya adalah pada pasien ini belum punya anak dan kadang-kadang masyarakat kita itu relatif terlambat untuk mencari pengobatan karena begitu besarnya. Tapi syukur pada pasien ini bisa kita ambil myoma uterinya dan perlekatan di kandung kencing dan di organ sekitarnya bisa kita bebaskan. Dan ternyata struktur rahim normalnya, baik saluran telur, indung telur maupun rongga uterusnya bisa dipertahankan dengan baik. Sehingga memang variasi tadi satunya begitu banyak jumlahnya sampai 180, ternyata ada yang hanya satu buah tapi besar sekali. Nah, tapi di antara itu memang ada beberapa pasien, nanti saya tunjukkan juga fotonya, yang ketika diperiksa pernah direncanakan untuk dilakukan histerektomi, diangkat kandungan, tapi ternyata bisa dipertahankan hanya diambil miomnya. Saya ada pasien yang pernah direncanakan histerektomi, sekarang malah sudah punya anak 2, karena memang dengan teknik khusus bisa dilakukan operasi hanya diangkat miomnya, sedangkan struktur atau organ lainnya dari struktur organ reproduksinya dipertahankan tetap baik. Jadi demikian sahabat, hari ini kita hanya sharing kasus untuk memberikan wawasan pada pendengar sekalian, pemirsa sekalian bahwa terdapat variasi-variasi klinis yang berbagai bentuk sehingga memerlukan pendekatan operasi yang juga berbeda. Demikian, semoga sharing kali ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.